tes tes masuk Balas. Coba lagi. tes Sip. sip. Oke, baik teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membuka kameranya dulu sebelum pelatihan dimulai. Teman-teman yang ikut daring ini. Baik, teman-teman semuanya, bagi yang luring juga yang daring, mungkin pelatihan ini dimulai saja dari sekarang dengan bacaan Alhamdulillah. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sehat semua ya, yang masih bisa ikut pelatihan terakhir ini. Mungkin pertama-tama kita puji syukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai ini kita telah bisa sampai dalam acara pelatihan hardware dan juga bisa berkumpul dalam acara ini, baik yang daring maupun yang luring juga. Semoga kita tetap sehat selalu teman-teman, agar supaya kita bisa mengikuti acara dari oprek ini. Oke, untuk malam ini kita akan mengadakan pelatihan hardware. Nah, di sini ada pematerinya Mas Ilyas Hamzah Al-Katiri. Nah, di sini pelatihan hardware. Bentar. Oke, mungkin habis ini saya langsung lempar saja kepada pemateri untuk menjelaskan materi tentang hardware dan agar tidak kemalaman juga untuk waktunya. Mungkin untuk Mas Ilyas, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ilyas Hamzah Al-Katiri dari Teknik Elektro angkatan tahun 2019. Oke, untuk sekarang kelas hardware saya akan membahas mengenai komponen dasar elektronika dan belum muncul. Bentar ya. PPT muncul. Oke, saya ulangi lagi. Di sini saya akan mengisi kelas hardware dan akan membahas mengenai komponen dasar elektronika dan BCD to 7 segment decoder. Oke, kita langsung masuk ke PPT. Yang pertama kita akan membahas mengenai komponen dasar elektronika, yaitu peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsinya tersendiri. Untuk komponen elektronika sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen elektronika pasif dan komponen elektronika aktif. Untuk komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika
yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar atau sumber arus eksternal. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif biasanya yaitu dioda, transistor, IC, dan lain-lain. Untuk komponen elektronika aktif ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oxide. Lalu selanjutnya contoh-contohnya yaitu seperti dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Saat dioda mengalirkan arus, hal tersebut biasa dinamai dengan forward, dan saat dioda kondisi terbalik atau tidak mengalirkan arus, dia biasanya disebut dengan kondisi reverse. Jadi dioda itu hanya bisa mengalirkan arus listrik dari anoda dan akan menghambat arus listrik dari katoda. Hal tersebut juga bisa digunakan sebagai saklar otomatis. Berikut merupakan gambar fisik dari dioda dan simbol-simbol untuk skema elektroniknya. Ada dioda penyearah, dioda Zener. Untuk dioda Zener ini dia itu juga bisa mengalirkan arus saat kondisi reverse. Jadi dia bisa keduanya. Dan LED. LED itu juga termasuk ke dalam keluarga dioda. Lalu dioda foto, lalu SCR atau silicon control receiver, dan yang terakhir dioda laser atau laser diode. Lalu ada juga transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai penguat, penyearah, pengendali, mixer, dan osilator. Komponen yang termasuk dalam keluarga transistor diantaranya seperti transistor bipolar, yaitu NPN dan PNP. NPN adalah negatif, positif, negatif. Dan PNP itu positif, negatif, positif. Lalu transistor foto, triac, MOSFET, GFET, dan UJT. Dan ini merupakan gambaran fisik dari transistor tersebut. Tadi kan ada transistor NPN sama PNP. Nah itu berpengaruhnya itu sama ini tiga kaki yang dimiliki oleh transistor ini. Jadi kalau misalnya NPN, yang kiri N, yang tengah P, yang kanan juga N. Lalu jika PNP, yang kiri P, yang tengah N, yang kanan P. Tadi P itu kan positif, N itu negatif. Lalu contoh dari komponen aktif yang terakhir yaitu IC atau Integrated Circuit. Integrated Circuit atau yang sering disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor di dalamnya. Resistor juga ada dan komponen-komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Berdasarkan fungsinya, IC dapat dikelompokkan lagi menjadi IC pewaktu, timer, IC komparator, pembanding, IC logic gate atau gerbang logika, IC switching, pengendali, dan yang terakhir IC amplifier, penguat. Berikut merupakan tampilan fisik dari IC. IC ini juga biasanya ditemukan dalam Arduino, Raspberry Pi, dan semacamnya. Dia bertindak juga sebagai otak dari Arduino dan sebagainya. Prosesor pun juga bisa digolongkan sebagai IC. Seperti Intel, AMD. Lalu contoh karakteristik aktif yang dimaksud pada komponen elektronika atau bisa dibilang contoh kerja dari komponen aktif tersebut. Yaitu kita ambil contoh dengan dioda. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dioda merupakan komponen elektronika aktif sehingga memerlukan sumber arus listrik dari luar atau yang biasa disebut sumber arus eksternal untuk mengoperasikannya. Sebuah dioda yang dipasangkan pada suatu rangkaian elektronika yang telah diberikan arus listrik tidak akan bekerja atau beroperasi untuk menghantarkan arus listrik apabila tegangan yang diterimanya belum mencapai titik tegangan tertentu.
khusus untuk diode yang terbuat dari bahan silikon memerlukan tegangan sekitar 0,7 volt, sedangkan untuk diode yang terbuat dari bahan germanium memerlukan hanya 0,3 volt untuk dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi pengertiannya untuk komponen aktif ini, dia itu akan bekerja saat kondisinya sudah memenuhi syaratnya. Seperti dioda ini syaratnya yang terbuat dari silikon itu 0,7 volt. Lalu yang germanium itu 0,3 volt. Kalau misalnya pasif, dia itu tidak memerlukan suatu kondisi tertentu untuk bekerja, seperti resistor dan sebagainya. Lalu masuk ke komponen aktif. Maksud saya pasif. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen pasif diantaranya seperti resistor yang tadi saya jelaskan, kapasitor, dan induktor. Lalu untuk resistor atau hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Suatu nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Jadi satuannya resistor itu adalah ohm. Dan komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga resistor diantaranya seperti resistor bernilai tetap, resistor yang dapat diatur hambatannya atau variable resistor atau potensiometer, LDR light dependent resistor, dan termistor PTC dan NTC. Dan ini merupakan gambaran fisik dari resistor tersebut. Dan yang simbol ini digunakan untuk menggambar skematik dari resistor. Yang pertama ada resistor nilai tetap yang mana besarannya atau ohmnya tidak dapat diubah-ubah. Lalu ada variabel resistor. Nah, kalau variabel resistor ini hambatannya bisa diubah-ubah melalui switch yang ada di atas itu. Jadi bisa diputar. Lalu LDR light depending resistor. Kalau LDR ini hambatannya bisa berubah-ubah tergantung dari pencahayaan suatu ruangan. Jadi juga bisa buat sensor kecerahan. Lalu ada termistor, NTC dan PTC. Lalu kapasitor atau yang bisa disebut dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Kalau tadi resistor kan ohm, kalau kapasitor ini farad. Komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga kapasitor tersebut diantaranya adalah kapasitor nilai tetap, keramik, kertas, mika, tantalum, dan elektrolit. Kapasitor yang nilai dapat diatur kapasitasnya yaitu kapasitor Farpo dan kapasitor Trimmer. Dan ini merupakan gambaran fisik dan simbol-simbolnya. Yang paling atas merupakan kapasitor biasa yang nilainya tetap, lalu kapasitor elektrolit yaitu kapasitor yang memiliki polaritas, dan kapasitor variabel. Lalu induktor. Induktor atau yang dikenal juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Induktor akan menimbulkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Satuan induktansi pada induktor adalah Henry atau ditulisnya biasanya H besar. Komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga induktor diantaranya seperti air core induktor, iron core induktor, ferrit core induktor, toroidal core induktor, laminate core induktor, dan variabel induktor. Nah, ini merupakan bentuk fisik dan juga simbolnya untuk induktor. Jadi induktor itu merupakan suatu kumparan. Induktor ada yang nilai tetap dan ada juga yang bisa diubah-ubah nilainya. Oke, untuk sampai sini ada pertanyaan masalah komponen aktif dan pasif tadi? Enggak ada? Oke, sekarang kita lanjut ke simulasinya ya, yaitu BCD to 7 segment decoder. 7 segment decoder ini juga biasa dipakai untuk papan skor, jam digital, kalkulator, dan lain-lain. Oke, decoder BCD ke 7 segmen jenis TTL adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner
BCD yaitu binary code desimal menjadi data tampilan untuk menampilkan 7 segmen yang bekerja pada tegangan TTL. Tegangan TTL tersebut berkisar 5 volt DC ke atas. Kali ini decoder BCD ke 7 segmen yang digunakan adalah jenis TTL. Decoder BCD ke 7 segmen jenis TTL ada beberapa macam, di antaranya keluarga IC TTL 747 dan keluarga IC TTL 7448. Kedua IC TTL tersebut memiliki fungsi yang sama, namun peruntukannya berbeda. IC 7447 digunakan untuk driver 7 segmen common anode, sedangkan IC 7448 digunakan untuk driver display 7 segmen common cathode. IC decoder BCD ke 7 segmen sering juga dikenal sebagai driver display 7 segmen karena selalu digunakan untuk memberikan driver sumber tegangan ke penampil 7 segmen. Dan untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan IC 74LS47 dan ini merupakan datasheet dari IC 74LS47. Di sini dia memiliki pin berjumlah 16 pin, yang mana ada pin input yaitu A0 dan A3, lalu ada pin RBI atau ripple blinking output, dan LT yang digunakan untuk testing apakah 7 segmen tersebut bekerja dengan baik, dan BI atau RBO blinking input aktif low atau ripple blinking output aktif low, dan ADEX sampai dengan GDEX segmen output. Nah, untuk konfigurasi pin IC decoder BCD ke 7 segmen 747 dan 7448 adalah jalur input data BCD. Pin input ini terdiri dari 4 line. Input yang mewakili 4 bit data BCD dengan sebutan jalur input A, B, C, dan D. Itu tadi merupakan pin yang ini, A0 sampai A3 ini. Lalu jalur output 7 segmen, pin output ini berfungsi untuk mendistribusikan data perkodean ke penampilan 7 segmen. Pin output decoder BCD ke 7 segmen ini ada 7 pin yang masing-masing diberi nama A, B, C, sampai dengan G. Yang bisa kita lihat di sini yaitu pin 15 sampai dengan pin 9 itu merupakan pin output dari IC dan akan menjadi input ke 7 segmen display. Oh iya. Lalu jalur LT atau lamp test yang berfungsi untuk menyalakan semua LED pada penampil 7 segmen. Jalur LT akan aktif pada saat diberikan logical low, atau pada jalur LT tersebut akan mati jika diberi logika high. Logika high itu bisa diasumsikan sebagai adanya tegangan, low itu terputusnya tegangan. Lalu jalur RBI, ripple blinking input, yang berfungsi untuk menahan sinyal input, disable input. Jalur RBI akan aktif bila diberi logical low. Lalu yang terakhir adalah jalur RBO atau singkatan dari ripple blinking output, yang berfungsi untuk menahan data output ke penampil 7 segmen, disable output. Lalu jalur RBO ini akan aktif pada saat diberikan logika low. Oke, untuk pin-pin pada ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas apa gimana? Mungkin teman-teman yang online juga mungkin ada yang bingung, bisa minta ulang lagi materinya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, ini diagram gerbang logika IC 4LS47. Jadi untuk dilogikakan di dalam apa namanya? IC 74LS47 itu seperti ini. Disusun dari berbagai macam gerbang logika. Ada gerbang AND, OR, AND, XOR, dan sebagainya. Nah, untuk memahami IC tersebut, kita juga harus memahami cara kerja dari gerbang-gerbang logika yang ada di sini.
Yaitu yang pertama seperti gerbang AND. Gerbang ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Gerbang AND akan memiliki output logika 1 jika input A dan B memiliki nilai yang sama yaitu 1 dan akan memiliki output logika 0 jika salah satu input memiliki nilai 0. Untuk simbol dari gerbang AND bisa dilihat yang ini, dan ini merupakan tabel untuk keluaran dari gerbang AND. Yang mana untuk menghasilkan output 1 harus kedua inputnya berupa 1 dan dia akan menghasilkan low atau 0 jika salah satu dari inputnya bernilai 0 atau low. Lalu gerbang OR. Gerbang ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR akan menghasilkan output logika 1 jika ada salah satu dari kedua input yang bernilai 1 dan akan menghasilkan output logika 0 jika kedua atau semua input bernilai 0. Untuk simbol dari gerbang OR bisa dilihat di sini, dan untuk keluarannya bisa dilihat dari tabel ini. Yang mana jika salah satu dari input tersebut bernilai 1, maka keluarannya akan 1 atau high, dan akan bernilai 0 jika tidak ada dari input yang berupa 1. Oke, untuk selanjutnya gerbang NOT. Gerbang ini hanya memerlukan satu input untuk menghasilkan suatu output. Jadi pada gerbang NOT ini hanya ada satu input dan satu output. Gerbang ini juga disebut juga dengan inverter atau pembalik karena hasil output akan berkebalikan dengan hasil inputnya. Yang mana jika inputnya bernilai 0 atau low, maka dia akan menghasilkan output 1 atau high. Dan juga sebaliknya, jika inputnya 1 atau high, maka outputnya akan low atau 0. Untuk yang selanjutnya, gerbang NAND. Gerbang ini adalah gerbang keterbalikan dari gerbang AND yang tadi. Dan merupakan gabungan dari dua buah gerbang, yaitu gerbang NOT dan gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan atau inputnya pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output berlogika 1. Untuk simbolnya dapat dilihat seperti ini. Simbolnya sama seperti gerbang NAND, cuman pada pangkal pin outputnya terdapat lingkaran kosong. Jadi di sini untuk menghasilkan nilai 0 dapat dilihat dari tabel ini, yang mana akan bernilai 0 jika kedua inputnya 1 dan akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai berbeda atau sama-sama 0. Lalu gerbang NOR. Arti NOR adalah NOT OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR yang tadi. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan atau inputnya bernilai 1, dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua input harus bernilai logika 0. Untuk simbolnya dapat dilihat di sini, dan untuk tabel keluarannya juga bisa dilihat pada tabel ini, yang mana jika keduanya bernilai 1 atau salah satu dari inputnya ada nilai 1, maka dia akan menghasilkan output berupa nilai 0 atau low, dan akan menghasilkan output 1 atau high saat kedua inputnya bernilai 0 atau sama-sama low. Lalu gerbang XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan atau input dan satu keluaran atau output. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukannya atau inputnya mempunyai nilai logika yang berbeda-beda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika yaitu 0 atau low. Untuk simbolnya bisa lihat di sini, ini merupakan simbol dari gerbang XOR, dan untuk tabel keluarannya juga bisa dilihat di tabel ini, yang mana jika inputnya berbeda-beda antara A dan B-nya berbeda, dia akan menghasilkan
output 1 atau high, dan jika sama seperti pada tabel terakhir dan tabel pertama ini, pada tabel pertama menghasilkan input 0 karena input A dan B-nya sama, dan yang terakhir juga begitu, input A dan B-nya juga sama. Untuk gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan atau input dan satu keluaran atau output. XNOR adalah singkatan dari Exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran output berlogika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR yang tadi. Untuk simbolnya juga bisa dilihat seperti ini, dan untuk tabel keluarannya juga bisa dilihat seperti ini, yang mana jika input A dan B-nya sama-sama bernilai yang sama, 0 dan 0, 1 dan 1, maka akan menghasilkan output 1, dan jika inputnya ada yang berbeda antara satu dan lain, akan menghasilkan logika 0. Nah, dari gerbang-gerbang yang tadi ini ada yang ditanyain nggak? Untuk yang online juga? Belum ada ya? Mas, permisi Mas. Mau nanya. Oke, untuk simulasinya dari boleh diulang yang bertanya tadi siapa? Oh, saya Mas. Oke, Muhammad Hanif. Ini maksudnya 0 dan angka 0 dan 1 tadi apa ya? Angka 0 sama 1 itu maksudnya apa? Oh, untuk angka 0 itu dimaksudkan untuk logika low, dan 1 itu untuk high, 0 itu untuk low. Yang mana jika 1 itu berarti teraliri oleh tegangan listrik, dan jika 0 tegangan listriknya tidak mengalir atau terputus, seperti pada saklar. Saat on itu berarti logika 1, dan saat off itu berarti berlogika 0. Oh ya, berarti cuma ada 0 dan 1 aja lah. Untuk on off gitu maksudnya. Mas, apakah sama dengan kayak bilangan biner gitu, Mas? Ada pertanyaan? Apakah sama dengan kayak bilangan biner? Iya sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjutkan lagi ke materi. Oke, untuk pengaplikasian dari komponen aktif dan pasif tadi, dan untuk memahami lebih lanjut mengenai gerbang logika tadi, ya sebelumnya gerbang logika itu nggak ada wujud ya, itu cuma logika aja yang ada di dalam IC. Jadi logikanya diumpamakan seperti itu. Di dalam IC itu adanya kayak tadi resistor dan lain-lain. Oke, untuk pengaplikasiannya kita akan membuat rangkaian BCD to 7 segment seperti yang ada di gambar seperti ini, yang habis ini akan saya simulasikan menggunakan Proteus. Ada semuanya punya Proteus? Punya. Bisa dibuka buat ini apa? Buat mengikuti sekalian ya. Mungkin teman-teman yang online juga bisa sekalian buka Proteusnya. Terus ini bisa langsung praktek di Proteus. Sebelumnya udah pernah ini kan operasikan Proteus ya? Belum pernah? Tapi punya? Nah, kalau belum bisa ini ya, disimak.
Yang punya protes sudah sampai sini? Sebenarnya mati. Oh, mati. Ya. Oh, saya dengar. Udah ada, Zak? Ya udah sampai sini semua? Menu ini? Ada Udah. kesusahan buka. Atau ada yang kesusahan ya? Mungkin cara bukanya dulu. Kenapa? Mungkin Oh. cara buka pennya Bentar dulu. ya. Dari awal ya. Ya. Oke. Jadi pertama kita pencet yang ini, new project ini untuk membuat project yang baru. Nah, di sini ada menu untuk mengasih nama filenya dan direktori penyimpanannya. Kita pilih direktori penyimpanannya dulu. Seperti ini. Lalu namanya. Bisa dihapus yang new project itu, terserah mau dikasih nama apa. Kalau di sini BCD to 7 segment. Kalau sudah dipencet next, di sini kita milih seperti kertasnya, bisa landscape A4, A3, atau juga potret juga bisa. Tapi yang biasa dipakai itu yang di landscape A4. Lalu yang ini pilih aja yang create a schematic from the select template. Lalu pencet next. Di sini ada dua pilihan, yaitu do not create PCB atau create a PCB. Untuk misalnya ingin sekalian membuat PCB-nya atau papan board yang biasanya hijau itu, kita lihat yang biasanya ada di elektronik, itu pencet create PCB. Kalau misalnya nggak perlu, misal nggak mau bikin PCB-nya, bisa pilih yang do not create a PCB layout. Di sini kita akan memilih yang do not create PCB layout terlebih dahulu, karena kita tidak membutuhkan PCB-nya. Lalu kita pencet next. Ini no firmware project aja. Kalau misalnya kita menggunakan STM32, itu kan menggunakan software kayak STM32 Cube. Di sana kan ada coding-codingnya. Itu bisa pakai yang ini. Nah, karena kita nggak pakai, kita pakai yang no firmware project aja. Lalu pencet next. Ini udah, pencet finish. Nah, masuk ke sini. Udah masuk? Aman? Oke. Nah, ini Ya, tampilannya. yang daring aman juga. Aman, Mas. Oke, mantap, aman. Nah, tadi yang tampilan landscape A4 itu ngaruhnya itu di sininya. Kalau misalnya A3 ya otomatis nanti lebih besar dan lebih luas. Kalau potret nggak landscape gini, tapi bakal berdiri gitu. Nah, untuk memasukkan komponen-komponen ke dalam sini, yang pertama kita ke menu ini, yang ada gambar segitiga kuning ini, atau komponen mode. Lalu kita klik yang P ini, untuk memilih komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Nah, sudah seperti ini, kita ketikkan komponen apa saja yang diinginkan. Seperti misalnya tadi ada switch LED, resistor. Pertama kita search switch dulu. Ketikkan switch seperti ini, lalu dipilih. Kita pakai switch-nya, nah yang ini, SW strip SPDT. Udah ketemu? Bisa diketik kok. Nah, diketik aja, diketik switch. Sebagainya itu aja. SW, strip, SPDT. Sebentar ya, gini. Kan pertama ketik switch ini. Nah, udah ke sini. Udah. Lah itu di atasnya ada ini. SW yang mana? Sebentar saya pilih. SPDT. Nah, SPDT bisa. oke. Yang ini ya. Udah ketemu? Aman semua? Kenapa? Langsung ketik SW, Ah, iya. SPDT. Langsung ketik kita aja. SW strip SPDT. Kenapa?
Yang P, yang P. Sama kayak namanya itu. Udah ketemu semua yang lain? Udah. Oh, kamu keluar dulu dari prosesnya itu. Ada yang lagi itu juga? Belum. Yang lagi bisnisnya kan dia dulu. Oke. Kamu banyak kanan, ini berapa? X dulu. Di kanan. Lainnya kalau lebihnya betul ya, lebih dapat. Yang no library tadi aman? Aman. Udah aman semua? Nah, kalau misalnya udah ketemu tadi, diklik 2 kali di ini yang ke blok biru ini diklik 2 kali. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Jadi nanti kita tinggal drag and drop aja. Kalau misalnya udah nggak ada mau yang dipilih lagi, bisa pencet OK. Tapi kalau misalnya, kan tadi kan kita kan pakai banyak komponen ya. Setelah kita klik 2 kali, kita bisa search lagi di keyword ini untuk komponen yang lainnya. Seperti di sini ada LED. Kita search LED, ketik aja LED. Nah, kalau ini kan belum ada warnanya LED-nya ya. Nah, ini bisa dipilih terserah mau yang warna apa aja. Ada yang LED blue, green, red, yellow. Nah, untuk contoh ini kita pakai yang green aja ya biar terang. Klik 2 kali, jangan dipencet OK. Klik 2 kali seperti ini. Proteusnya. Nah, kalau diklik 2 kali kan dia akan ada di sini nanti. Lalu komponen selanjutnya ada yang namanya resistor. Diketik lagi di sini, cukup ketik res saja, RES. Dia akan menentukan sendiri resistor yang biasa dipakai. Seperti ini. Klik 2 kali. Iya. Udah semua ini. Udah semua. Res yang ini. Yang daring aman. Kan kalau biasanya kan kalau habis search kan nggak ada biru-birunya tadi ya. Aman, Mas. Scroll pakai ke bawah aja gini. Nah, ini dia otomatis ada birunya gini. Maaf Kak, itu pick Mana, device Mas? di mana ya Kak ya? Aman. Masih aman? Aman. Aman Kak. Lalu kita sekarang cari IC-nya. IC itu yang ini tadi, yang 74LS47. Itu ketikan aja di sini 74 LS 47. Nah, nanti kelihatan ada 2 option di sini, kita pilih yang paling atas saja. Klik 2 kali juga. Nah, setelah itu ya. Kenapa? Ulangi. Yang IC ya. Ketik 74 LS 47. Nah, itu pilih yang paling atas. Yang enggak ada IEC-nya. Lalu diklik 2 kali aja itu. Udah? Maaf Kak, itu pick device gimana ya Kak ya? Oh iya, IC-nya nggak usah ditulis.
peak device-nya gimana kak itu? Oh tanya, nggak dengar aku. Bacain coba. Nggak keluar speakernya. Yang nanya boleh diulang? Yang daring Device itu gimana ya kak? di mana? Peak device itu. Device. Peak, ya yang itu munculin Windows itu gimana ya peak device Pick itu? pick device-nya maksudnya Kak. Itu klik logo V-nya itu kan Nah, ada klik V logo sama P. R. Klik logo P yang ini nih. Punya saya munculnya no library spawn. Kalau no libres itu kamu egg dulu aplikasinya, terus itu di aplikasinya kamu pencet kanan sebelum buka dulu. Terus pilih run Semuanya udah ketemu yang administrator. di sini. Udah ketemu? 74 LS tadi. Pokok itu klik kanan sebelum kamu buka filenya, kamu itu run administrator dulu biar library-nya nanti muncul. Oke. Aman. Tadi yang itu perlu diulang nggak case komponennya? Yang tanya tadi. Apa perlu diulang? Case komponennya. Mungkin perlu kak. Gimana? Mungkin perlu kak. Apa perlu diulang? Aman. Langsung ya. Oke, yang komponen terakhir kita mencari 7 segment display ini. Itu bisa kita ketikkan saya cari agak lupa saya ini namanya. Nah, bisa diketik 7 SEG, 7 seg gitu, nggak usah pakai spasi. Terus strip, display, maksud saya com. Oh enggak, displaynya nggak usah. 7 seg, strip, com. Yang kayak gini nih mas, ketiknya. Warnanya terserah. Yang penting yang ada itu ya, pin yang di atas ya, jangan yang di bawah, biar sama semua nanti. Oke, saya ini. Kalau udah diklik 2 kali aja. Lalu klik OK, karena semua komponen udah kita pilih, klik OK. Udah ketemu semua? Udah ya? Yang apa? Nah. Udah ya? Klik OK. Lalu kita rangkai. Di contoh yang di sini. Nah, yang biru-biru tadi ini kan kita kan belum milih nih. Ini kan kayak itu ya apa? Sumber tegangan. Kita bisa pilih di Nah, di sini yang gambarnya sinyal ini generator mode. Lalu pilih yang DC, yang paling atas. Oh, ini ke ini, yang gambar sinyal ini, yang ini.
Lalu pencet yang DC ini. Pencet sekali aja. Terus di apa namanya? Di kertasnya ini diklik aja sekali. Nah, ini letak posisi penempatannya mau di mana gitu. Nah, taruh aja di atas soalnya nanti bakal banyak takutnya nggak cukup. Iya yang DC. Ya. Aman. Oke, karena kita di sini butuh 1, 2, 3, 4, langsung aja diklik lagi, nggak usah dipencet yang DC-nya ini. Pencet aja gini sekali, agak bawahan, terus ditaruh di sekitar seginilah. 1, 2, 3 maksudnya. 4. Apakah yang ada yang ketinggalan? Untuk komponen modenya tadi apa aja ya? Gimana? Komponen modenya. Komponen mode. Yang di pick device tadi, Kak. Sampean cari aja di bagian generator. Sebentar ya. Sudah. Di bagian yang mendatar ke bawah yang sebelah kiri. Apakah sudah ketemu? Maksud saya yang tadi itu yang di pick device, Kak. Yang komponen-komponennya dah. Iya, Kak. Sampean klik yang di bawahnya kursor. Iya, udah. Terus kan ada lambang P sama L. Sampean klik yang P. Untuk komponennya apa saja tadi, Kak? Komponennya ini 7 sec on anode 74 LS47 red green resistor switch SW SPDT. Diketik aja nih yang didaftarin satu-satu. Sudah, Kak, sudah lengkap. Nah, ini kan tadi kan sumber tegangan ya. Kalau gini kan sumber tegangannya ini masih 0 volt. Nah, untuk menyalakan LED sama IC yang dibutuhkan tadi kan 5 volt. Nah, itu bisa diklik 2 kali di setiap komponennya sampai muncul menu seperti ini. Nah, untuk mengasih nama switch-switchnya bisa di ini, generate mode ini, kasih aja nama SW1. Lalu untuk tegangannya bisa diatur di voltage ini atau volt ini. Kita kasih 5. Iya, gimana? Izin tanya, tadi saya sudah sampai di yang kayak sinyal itu. Terus digimanain lagi? Mana? Semua 5. 4-4-nya kasih itu aja, yang dibedain cuman yang di namanya aja ya. SW1, 2, 3, 4. Kalau tegangannya 5 semua. Gimana Mas Ilham?
Bentar Mas. Saya sudah sampai sini. Terus digimanain lagi ya Mas? Gimana Mas? Diulangin Mas? Klik yang komponen Share kayak punya Mas. yang dua dari bawahnya tanda kursor. Yang segitiga kuning itu Mas. 3 kuning. Oh ya Mas. Sudah Mas. Share screen sih aman kan? Share screen kan? Ya jadi 4-4-nya dijadiin 5 volt semua ya. Bentar Mas, kelewatan Mas. Oh iya. Sampai mana sampai kelewatannya? Sampai di sini Mas. Ya sudah sampai situ. Diisi apa Mas? Generator name-nya diisi apa? Apa? Generator Diisi name-nya. 5 volt Mas. Kalau yang ini generator name ini terserah, tapi biar gampangnya dikasih nama SW1, SW2, SW3, SW4. Biar Oh, iya, gampang. Lalu untuk tegangannya itu diisi di ini. Kolom voltage atau volt ini itu diisi 5. Artinya Iya, itu Mas, 5 ya. volt ya. Ya. Udah Mas. Oke. Kalau keempat-empatnya udah dikasih tegangan dan dikasih nama, sekarang kita rangkai seperti yang ada di gambar ini, yaitu pertama kita kasih switch, resistor, LED, dan ground. Yang pertama kita kasih switch-nya dulu, yang tadi SW SPDT ini, kita balik. Caranya pencet yang ini, yang gambar panah ini X mirror ya. Nah, biar jadi seperti ini. Sudah semua? Nah, kalau udah, ditaruh aja di sini, diklik sekali. Ketinggalan saya mana? Ada yang ketinggalan? Saya Mas ketinggalan Mas. Oh, yang Tadi switch ini. Oke, yang switch ini ya, yang SW SPDT ini. Ini diklik sekali gini sampai ke blok warna biru. Kan awalnya dia kayak gini nih. Nah, itu dibalik. Caranya pencet yang ini. X mirror ini. Dibalik biar jadi tampilannya kayak gini. Yang online sebentar ya. Saya nggak bisa dengar suaranya soalnya. Aman semua? Yang lain? Aman. Edit. Tadi ada yang tanya di tahun. Coba apa? Tahu nggak ada speakernya soalnya. Nah, yang tadi tanya. Tadi ada yang bertanya, boleh diulangin lagi pertanyaannya? Apa? Tanya apa? Hah? Ada tadi nggak? Enggak. Turut tunggu sebentar. Ya kalau yang online nggak ada yang tanya, saya lanjut ya. Oh, Maaf Kak, yang tadi mirror itu gimana Kak? Oh, yang tadi mirror. Itu pencet yang ini Mas. X mirror ini. Yang gambar panah ini. Panah horizontal ini. Nah, itu dipencet. Sekali aja. Biar tampilannya jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini benar.
Kalau ada yang bertanya bisa langsung resen saja atau bisa bertanya lewat kolom chat. Jadi biar kalian itu paham semuanya. Oke, lanjut ya. Jadi switch-nya yang tadi yang udah di mirror atau diputer itu ditaruh di bidang sini. Empat kali juga ya kayak tadi yang sumber itu. Di setiap sumber satu-satu. Kasih aja jarak biar nanti bisa dikasih kabel kayak gini. Satu. Klik lagi biar muncul komponennya. Nah, kayak gini. Gimana, ada kesulitan? Mas, saya punya kok ada garis-garis begini ya, Mas? Bisa diulang Mas Ilham? Ini saya punya kok ada garis-garis gini ya, Mas? Oh, itu kabel, Mas. Dipencet exit aja, Mas. Exit. Mana, Mas? Cara apa? Oh, pencet itu aja tombol exit di keyboard. Kayak escape, exit. Tombol apa ya, Mas? Enggak. Suaranya. Tombol exit. Di keyboard. Tombol escape yang di keyboard Mas, yang di pojok kiri atas. Gimana, udah bisa belum? Yang mana, Mas? Yang di kiri ada escape mana? Escape itu. Nih. Nah. Oke, Mas, makasih. Oke, sama-sama. Gimana ya? Oke, kalau udah, nah ini baru pakai kabel sekarang. Dari sumber power ini dihubungin ke switch. Klik aja di ini, apa namanya? Biar gampang di zoom ya. Kan kalau sebelum zoom gini. Itu di scroll aja pakai mouse biar ke zoom. Nah, dari ujung sumber DC ini, kalau udah ada merahnya gini, diklik aja sekali, terus ditarik ke ujung switch ini. Tariknya nggak usah pakai ditahan ya, lepas aja. Nah, kalau udah sampai di sini, udah muncul kayak blok merah gini, baru diklik lagi sekali. Nah, ini tandanya udah kehubung nih, dari sumber ke switch. Yang semuanya digituin ya, switch 2-4. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada yang salah nyambunginnya, tinggal diklik di sini, di kabelnya, klik kanan, sampai muncul menu kayak gini, lalu pencet delete wire. Nah, lalu bisa diulang lagi buat wire-nya. Aman semua? Empat-empatnya udah? Oke. Kalau udah, sekarang kita ke
ke menu ini yang ada kayak penanda jalan ini dua warna kuning, terminal mode. Nah, lalu pilih yang ground. Klik aja sekali itu sampai muncul blok warna biru. Nah, untuk setiap saklarnya kan kita kan di sini kan butuh 2 ground ya, satu buat saklarnya, yang satu buat LED. Sekalian aja langsung kita taruh groundnya 2. Klik, kalau tadi yang di sini udah diklik sampai ada blok biru, klik lagi di sini. Nah, kayak gini, sama kayak dropping komponen tadi. Klik 1, ini buat yang switch tadi, lalu yang ini buat yang LED nanti. Biar sekalian langsung 2 kayak gini. Nah, itu juga diulang ya buat yang switch-switch lainnya. Gimana? Ada kendala? Udah semua ya? Nah, kalau misalnya udah gini, sama kayak tadi, kasih kabel yang dari switch yang sini menuju ke ground yang kiri. Kayak gini nih. Seperti ini. Diulang juga ke semua switch. Nah, seperti ini. Teman semua? Yang daring ada pertanyaan nggak? Kalau ada kendala bisa langsung disampaikan aja. Bentar Mas, masih buat Mas. Oke. Sudah semua? Oke, sekarang kita mulai ngerangkai LED sama resistornya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke komponen mode yang tadi buat pilih komponen yang ada ini segitiga kuning. Buat akses komponen yang tadi udah dipilih. Nah, di sini kan kita kan butuh resistor sama LED. Yang pertama kita taruh resistor dulu. Resistornya taruh di sini. Di bawahnya switch seperti ini. Tapi jangan terlalu mepet sama groundnya ya, soalnya nanti mau taruh LED juga biar pas. Nah, itu diulangi juga buat switch-switch yang lainnya. Jadi ada 4 resistor. Kalau udah kayak gini, taruh LED-nya yang tadi udah dipilih. Semua udah resistornya. Oke. Jadi sekarang kan LED. Nah, LED-nya ini tuh penempatannya itu yang mau itu bukan kayak gini. Jadi dibalik lagi,
tapi baliknya lain, bukan pakai yang ini. Pakainya yang ini, jadi diputer. Biar jadi kayak gini tampilannya. Segitiganya ngarahnya ke ground ya, bukan ke resistor. Kan ini kan ada nih, segitiga nih, gambar segitiga. Nah, kalau udah posisinya bener kayak gini, itu tinggal taruh aja di sini. Sebelumnya ground, setelahnya resistor. Taruh juga buat switch yang lainnya. Oke, udah. Maaf Kak, cara ganti LED-nya gimana tadi Kak? Kenapa? Ganti LED. Diputer maksudnya. Diputer ya Kak ya? Oh, diputernya itu pakai yang ini nih. Yang ada gambar kayak refresh ini. Rotate clockwise. Jadi kan awalnya kan tampilannya kayak gini nih LED-nya. Nah, itu diputer pakai yang ini. Dua menu di atas tulisan 0 ini. Diputar aja gini. Nah, baru ditaruh di sini. Yang tanya di luring tadi gimana? Aman? Udah aman semua? Nah, setelah itu kita sambung kabel untuk komponen-komponen di bawah ini. Yang pertama kita sambung kabel dari switch yang ini. Kita klik di ujungnya. Habis itu tarik garis ke ujung resistor. Nah, kalau udah dari resistor ditarik ke LED, ujung LED. Dari LED ditarik ke ground. Diulangi juga buat switch yang lainnya. Yang luring gimana?
Absen. Kak, bagi yang daring mungkin bisa absen dulu. Itu link absennya sudah ada di chat ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan sumber tegangannya tadi kan 5 volt. Untuk menyalakan LED itu nggak bisa kita pakai 5 volt. Itu terlalu besar. Alasan kita di sini pakai 5 volt itu soalnya kebutuhan suplai dari IC 74LS47 tadi itu soalnya 5 volt. Nah, untuk menyalakan LED yang ini, kita membutuhkan yang namanya resistor untuk menghambat dan mengurangi tegangan. Yang awalnya 5 volt bisa jadi 3 volt, 2 volt, dan seterusnya, tergantung dari besaran dari ohm resistor ini. Nah, kalau di sini kan resistornya kan ada 10.000 ohm, itu terlalu besar untuk menyalakan LED. Nah, di sini kita ganti nilai dari resistornya menjadi 220. Dengan cara klik 2 kali di resistornya ini, sampai ada, pertama kita taruh kursor di resistornya, sampai ada blok warna merah gini, lalu kita klik 2 kali. Nah, setelah di sini, kita ganti nilai dari resistannya. Kita kasih, biasanya untuk LED itu 220 ohm. Setelah itu kita pencet OK. Di ketiga resistor setelahnya juga digituin ya, diganti jadi 220. Semuanya 220 ya. Sudah semua? Nah, sekarang kita tes dulu LED-nya apakah nyala apa enggak. Yaitu kita pencet ini, tombol play yang ada di pojok kiri bawah ini, dipencet aja. Nah, karena switch-nya terhubung ke resistor dan LED, dia otomatis nyala. Tapi kalau mau dimatikan, bisa dipencet ini. Yang ada arah panah ini, dipencet yang bawah. Nah, seperti ini. Kalau misalnya udah nyala semua, berarti rangkaiannya udah benar. Tapi kalau misalnya ada yang masih belum salah, masih ada yang belum nyala, itu kemungkinan ada yang salah sambung atau resistornya terlalu besar mesin. Gimana? Udah nyala semua? Yang luring gimana? Nyala LED-nya? Oh ya, jangan lupa ya, di Proteus ini kalau udah jauh kayak gini di save ya, Ctrl S. Karena biasanya Proteus tutup sendiri.
Daripada nanti hilang, susah lagi buatnya. Kak, saya nggak ada yang nyala, Kak. Bisa dikasih lihat, Mas, itu apa rangkaiannya. Disuruh Ini saya share screen, Kak. Ya. Ini, Kak. Belum keluar Mas screen-nya. Sudah, Kak. Ntar saya stop dulu coba. Belum ada Mas screen-nya, Mas. Sebentar, Kak. Iya. Sudah kelihatan, Kak? Belum. Apakah sudah kelihatan, Kak? Tanya. Nah. Coba di run, Mas. Itu pencet yang tombol play kiri bawah itu. Sudah, kan? Itu powernya udah dikasih 5 volt belum, Mas? Iya, Kak? Powernya udah dikasih 5 volt. Oh, Coba belum, di Kak, stop belum. dulu. Terus klik 2 kali di sumber powernya. Ya, di sini, Kak. Iya, Nah, itu masih 0 volt, Mas. Itu diganti ke 5 volt. Nolnya di... Nah. Lainnya juga digituin, Mas, ya? Iya, Kak? Ketiga lainnya digituin juga. Jangan cuma satu aja. Oh, iya, Kak. Oke ya, digituin aja deh ya. Saya lanjut ya ini. Soalnya waktunya kelamaan nanti. Iya, Kak. Oke, kalau udah nyala semua, sekarang kita tambah IC-nya. Pencet yang 74LS47 ini. Sekali aja, nggak usah double. Lalu taruh di... Oh ya, pertama di stop dulu ya. Nah, kalau misalnya posisinya masih kayak gini, ini kebalik ya. Jadi nggak enak nanti itunya. Naruh kabel-kabelnya. Itu dibalik, diputer, sampai yang pin A di kiri. Kan ada pin A, B, C nih. Bisa di laptopnya itu lebih jelas. Itu yang di sisi kiri ya. Nah, habis itu pencet di sini buat Kak, bentar Kak, izin tanya Kak. IC-nya. Ini kasih mati lampunya gimana ya? Gimana bisa diulang? Kasih mati lampunya gimana? Switch-nya diklik ya, nanti bisa mati lampunya. Switch diklik 2 kali. Yang switch. Mana? Yang SPD dari itu dipindah ke ground, ntar lampunya mati. Bisa diulang nggak Kak? Sing 5 volt itu. Yudit. Yang 5 volt itu. Tadi ulang gimana pertanyaannya? Ini kan lampunya udah nyala Kak. Terus kasih matinya di bagian mananya? Oh, kasih matinya. Itu diklik di switch-nya aja yang ada 2 lingkaran merah itu loh. Klik yang bawah.
Kalau mau nambah IC tapi harus di stop dulu ya simulasinya. Pencet yang ini. Yang apa? Kotak ini. Sampingnya tombol pause. Oh ya, Kalau udah enggak Kak. bisa soalnya. Udah Kak. Oke, udah. Nah, tadi kan di IC ini kan ada 4 input ya. A, B, C, D. Nah, keempat switch ini tuh harus kita hubungkan ke pin input ini. Untuk SW1 ke pin A, SW2B, SW3C, dan SW4 ke D. Caranya klik di sini, di apa namanya, tabel yang ini, pojok ini, itu diklik, terus arahin garisnya ke pin 7. Atau ke A ini ya. Terus yang SW2 juga sama, tapi masuk ke pin 1 atau B. Langsung seret aja ke sini. Bisa diklik di sini. Pinnya. Habis itu yang 3 ini. Nah, kalau kita seret ini kan nutupin jalur input yang D, BRI, dan LT. Nah, itu kalau udah ada garisnya kayak gini, kita klik di tengah biar kita bisa belokin garisnya. Nah, jadi seperti ini. Terus habis itu baru diseret ke pin C atau 2. Terus yang R4, yang switch 4 ini juga gini. Kalau kita langsung kan nanti nutupin. Nah, itu sampai tengah gini, kita klik. Nah, biar bisa ke atas kayak gini. Lalu udah di sini diklik lagi sekali biar bisa dimasukin ke switch ke pin 6. Nah, habis itu klik di pin 6. Semua? Yang luring udah? Udah ya? Nah, sekarang input kan udah selesai. Sekarang kita sambungkan pin LT, RBI, dan BI RBO ke sumber daya juga. Nah, itu menggunakan sumber DC lagi. Yaitu ke yang ini, yang kayak tadi ini. Yang ada gambar sinyal sinusoidalnya ini, lalu pencet yang DC. Nah, di sini kan kita kan butuh 3 untuk LT, RBI, dan BI. Nah, kita taruh sekalian 3 di sini. 1 yang diberi agak jauhan ya jaraknya. Nah, kalau udah sama kayak tadi, diklik 2 kali, dikasih nama sama dikasih sumber tegangannya. Sumber tegangannya sama kayak tadi 5 volt. Namanya bisa disesuaikan sama pin yang akan dihubungkan. Untuk yang paling kiri itu nanti kita akan menghubungkan ke pin BI RBO, kasih aja nama BI RBO. Lalu kasih sinyal tegangannya, tegangannya maksudnya itu 5 volt juga. Terus yang kedua nanti bakal kita sambungkan ke pin RBI, kasih nama RBI. Lalu kita kasih 5 volt juga. Dan yang terakhir akan kita sambungkan ke pin LT. Kasih nama LT. Lalu di voltase kita kasih juga 5 volt. Udah? Yang luring aman? Aman ya? 5. Semuanya 5 sama. Nama yang pertama itu yang paling kiri itu sesuai kayak di itu ya Mas, di IC-nya BI RBO. Kayak di IC-nya tuh tulisannya sama. Terus yang kedua RBI, yang ketiga LT.
huruf besar, kecil nggak ngaruh ya. Voltnya berapa, Mas? Berapa? Voltnya dikasih berapa tadi? Tegangannya berapa? Tegangannya 5 volt. Oh iya, Mas. Ketik aja 5, voltnya nggak usah. 5 volt semua. Ya, aman ya. Kita kasih sama kayak di yang sebelumnya ini, kita kasih switch lagi. Yaitu klik yang segitiga kuning ini lagi. Lalu SW SPDT, karena posisinya bakal vertikal, itu diputer. Posisinya jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Putar ke arah kiri, melawan arah jarum jam. Taruh aja di sini 3, setiap sumber dikasih 1. Oh, maaf. Diputar lagi sampai nah, kayak gini. Kalau misalnya yang 2 pinnya udah di bawah, tapi masih belum posisinya kayak gini atau kayak gini, nah ini bisa diputar ke sini. Diputar dia lah, dibalik. Kalau misalnya udah, setiap sumber dikasih 1 switch ya. Tuh. Berapa? Nama switch-nya. Nama switch-nya nggak usah diganti, tetap aja. Kalau misalnya nanti udah, dari sumbernya ini juga ditarik garis buat ini ya, kabel ya, ke switch-nya. Seperti ini. Kalau udah, ditambahin juga ground. Ground tuh letaknya yang di sini tadi ya, terminal mode ini. Yang kayak pelang jalan ini ada 2. Nah, ini ground. Ditaruh di setiap bawah switch-nya. Nah, ada pin ini kan, pin yang ini taruh bawahnya sini. Habisnya itu tarik garis dari switch ke ground. Nah, udah. Ada yang kesusahan? Yang luring aman ya? Yang daring Yang daring aman sampai sekarang.
Aman, Kak. Aman, Kak. Yang loading udah semua? Nah, dari switch-nya ini kita sambungkan ke pin-pin IC-nya. Yang pin RBO ini ya kita sambungkan ke pin yang BRBO ini. Biar nggak nutupin kayak gini, kita bisa saat udah di tengah gini kita klik sekali biar bisa kita menggokkan jalurnya. Pokoknya bikin serapih mungkin ya, biar nggak bingung pas lihat. Kalau misal mau menggokin lagi ya diklik sekali lagi, habisnya itu baru dimenggokin. Yang RBI ke RBI, yang LT ke LT. Sesuaiin sama namanya. Gimana yang daring? Bisa ngikutin? Ya udah semua? Aman ya? Oke, nah sekarang waktunya naruh 7 segmen display-nya. Kan tadi kita udah milih ya 7 segmennya. Itu kita pencet yang segitiga kuning ini lagi. Lalu pilih yang 7 seg com anut ini. Kalau udah kepilih, kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan setiap pinnya. Pinnya sejajar ya. QA ke sini, QG ke sini, QE ke sini. Ya udah. Ya udah ya. Nah, di 7 segmen ini kan juga butuh tegangan ya buat bekerja ya. Nah, itu kita kasih lagi juga sumber kayak yang biasanya ini. Di yang kayak sinyal sinusoidal ini diklik, habis itu DC lagi. Habis itu taruh di atas yang pin yang atas ini. Setelah itu sambungkan sumbernya ke pinnya. Nah, setelahnya itu klik 2 kali pada sumber. Lalu kasih tegangan sebesar 5 volt juga. Itu klik OK. Oke, udah ya. Aman? Oke. Nah, ini kan udah semua nih kerangkanya. Nah, sekarang dicoba pencet yang tadi start ini. Lalu saya buka tabelnya. Nah, ini tabel-tabelnya. Untuk menampilkan angka 8 seperti yang ini, itu LT-nya diberi tegangan 0 atau off, DI-nya 1, RBI-nya 1. 1 itu artinya on ya. Jadi LT-nya 0, LT-nya 0, jadi tidak terhubung, switch-nya diarahkan ke ground, lalu RBI-nya tetap diarahkan ke sumber tegangan, RBO-nya juga. Kalau udah tertampil angka 8 sini, berarti
Angkanya udah benar. Gimana? Udah tertampil angka lawan semua? Udah ya? Nah, sekarang kita nyoba untuk menampilkan angka-angka mulai dari 1, 0, 2, sampai 9. Nah, untuk 0, A, B, C, D-nya di-off-kan. Untuk meng-off-kan A, B, C, D, yaitu di switch yang pertama ini. A-nya kita off-kan, B-nya di-off-kan, C-nya di-off-kan, D-nya di-off-kan. Lalu RBI-nya di-off-kan dan LT-nya dikasih 1. Kenapa? Oh iya, bisa. Nanti sekalian buat penugasan. Nol itu terhubungnya ke ground ya, bukan ke sumber tegangan. Nah, seperti ini. Sampai angka 0. Nah, kita lompat aja langsung ya ke angka 3. Angka 3 itu A dan B-nya berlogika 1, C dan D-nya 0. A, B1, A dan B1. C dan D-nya 0. Kalau kehubung ketegangan itu artinya 1. Kalau misalnya ke ground itu 0. Oke, kalau yang lainnya nanti bisa dicoba sekalian pas penugasan ya. Untuk angka 1, nanti penugasannya kayak gini. Saya kasih tabel gini, terus nanti di screenshot hasilnya. Maaf Kak, ini punya saya fatal simulasi kenapa ya Kak ya? Fatal simulasi. Itu switch-nya copy paste apa enggak? Bukan. Bisa share screen enggak coba? Bagaimana Kak, sudah terlihat? Oh, kok hilang switchnya satu ya? Itunya belum dihubungin ya? Sebentar RBI-nya. Kak, switchnya hilang satu. Udah si fatal. Coba cek tegangannya.
Tegangan sudah 5 ini. Untuk tegangan sudah 5 semua ya, Kak. Ini nggak ada yang ini kan ya? Nggak ada yang di copy paste kan switch-nya ya? Tidak, Kak, tidak. Bikin manual semua ya? Iya, Kak. Kak, izin bertanya, Kak. Rangkaiannya udah bener sih hasilnya. Kak, izin bertanya, Kak. Oh, coba wiring sumbernya bikin lagi ya. Kabelnya ya, Kak ya. Bikin lagi. Oh, siap, Kak. Ini biasanya ada kesalahan di kita aja sih biasanya tuh kalau diprotes kayak gini nih. Coba nanti pas mau penugasan kalau bisa dibikin ulang ya. Iya, Kak. Diteliti lagi coba. Oke, untuk penugasannya nanti saya kasih tabel gini, lalu di screenshot hasil-hasilnya. Untuk yang NIM-nya ganjil, pakai LED warna merah. Untuk yang NIM-nya genap, pakai yang warna biru. Oke? Catat. Saya kasih keterangannya langsung ya. Kak, izin bertanya, Kak. Halo. Bertanya, Kak. Maaf. Oke. Ini dikirim sama panitia ya. Maaf Kak, ini tadi saya sudah nyoba pasang ulang kabelnya, sudah berhasil, tidak ada fatal error. Namun ini Kak, tidak muncul outputnya Kak. Outputnya nggak muncul. Iya. Itu sumber tegangannya udah benar nggak 5 volt? Sudah Kak, sudah 5 volt semua. Coba share screen sih Mas, coba. Ini Kak. Sudah terlihat Kak? Iya sudah. Coba di run Mas, di play coba. Itu Kak, tidak muncul ya. Mungkin sumber tegangan Itunya di onin Mas. Ini lupa. RBU-nya, RBU-nya. RPU. RBU. Nah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon izin pamit ya. Jangan lupa nanti penugasannya untuk NIM genap pakai yang merah, NIM biru untuk pakai yang biru. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu ya. Foto dulu.
Oke, teman-teman bisa on cam Siap, dulu yang Mas. daring, ayo buat dokumentasi pelatihan terakhir. Ayo, kalau nggak on cam nanti nggak masuk IG-nya Robotika. Ayo, yang ganteng, yang cantik. Ayo teman-teman, Farida, Zatul, Eka Nur Marisma, Ilham Absen Wahyu, Bang, Dr. Angga Nur Rahmat, yang rasanya trouble KO. Oke, enggak. Oke, siap. Nadia Humaira, Kodrianto Ramadhani, Sadra Abimanyu, tolong on cam ya. Alvina Fatma. Mas, nanti video pembelajarannya bisa dikirim nggak? Seperti biasa nanti. Oke, seperti biasa nanti di YouTube ya. Siap, Mas. Jangan lupa juga absen. Oke, udah semua. Udah siap. Yang on cam tapi coba kelihatan background ya gimana? Oke, santai-santai kok. Oke, teman-teman, yuk dalam bilangan ketiga kita foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman yang ikut daring ini. Oke. Untuk teman-teman juga terima kasih telah mengikuti acara-acara dari oprek ini, dari mulai pembukaan, pelatihan software, pelatihan mekanik, sampai pelatihan terakhir, pelatihan hardware. Kepada teman-teman yang mengikuti, kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih. Akan tetapi jangan lupa juga hari kapan? Tanggal 25 ada penutupan oprek. Nah, habis itu juga diumumkan kelulusan dari teman-teman juga. Oke, jangan lupa hadir ya nanti di penutupan biar teman-teman bisa tahu juga kelulusannya. Kak, itu ada yang luring atau yang daring nanti, Kak? Untuk penutupannya kemungkinan besar daring. Nanti diinfokan lebih lanjut lagi ya di grup. Oke, mungkin teman-teman apabila dari panitia selama acara ini banyak